Hai, kembali lagi dengan saya Cynthia di Calam, Cahaya Malam. Cerita ini bermula ketika seorang bernama Samsul sedang menyewa rumah. Rumah yang ia sewa ini tampaknya tidak begitu nyaman karena ia sering diganggu makhluk halus yang tak kasat mata. Wajah Samsul kelihatan resah, dan tanpa diminta dia cerita panjang lebar mengenai masalah sebenarnya. Setiap kali melihat rumah yang disewakan selalu berganti penghuni, pasti akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi jika kebanyakan penyewanya hanya tinggal dalam hitungan bulan saja. Kejanggalan inilah yang diceritakan seorang netizen Malaysia ketika menemukan sebuah rumah di ujung jalan perumahan yang sudah hampir setahun tidak berpenghuni. Setiap kali ada penyewa baru masuk, pasti tidak akan bertahan lama. Menurut seorang warga perumahan, Zahrul Barudin, paling lama rumah itu berpenghuni adalah 1 bulan sebelum penyewa memilih keluar mencari tempat tinggal lain. Disebabkan seringnya penyewa keluar masuk, muncul gosip di kalangan warga tentang misteri yang menyelimuti rumah itu. Padahal, jika dilihat dengan mata kasar, rumah tersebut sangat bagus dan terjaga dengan baik. Kisah rumah di ujung perumahan yang angker. Pada pagi itu, masuk notifikasi di grup WhatsApp menandakan ada gosip terbaru. Kak Zalifah yang terkenal sebagai wartawan kompleks memberitahu rumah angker itu sudah ada mangsa baru. Tapi 3 bulan berlalu, penghuni baru rumah itu tidak menampakkan tanda-tanda akan melarikan diri, sehingga keberanian tinggal seorang diri menjadi perbincangan warga dari grup WA kompleks. Namun tak sangka-sangka, penyewa baru bernama Samsul itu tiba-tiba datang ke rumah Zahrul untuk minta bantuan ikut melihat-lihat keadaan rumahnya hari itu. Wajahnya kelihatan resah, dan tanpa diminta, ia cerita panjang lebar mengenai masalah sebenarnya yang dihadapi selama 3 bulan menyewa di rumah itu, ujar Zahrul. Berawal dari bunyi lari-lari di atas genteng. Menceritakan apa yang membuatnya resah, Samsul mengaku dia menyewa rumah itu karena harganya yang lumayan murah. Apalagi rumah itu bagus dan dekat dengan tempat dia bekerja. Pada awalnya, tidak ada kejadian aneh terjadi di rumah itu. Tetapi Samsul kerap mendengar bunyi seolah-olah ada sesuatu merangkak dan berlari-lari di genteng rumah. Saya kira itu mungkin bunyi tikus berlari. Jadi saya tidak berpikir macam-macam seperti ada sesuatu menyeramkan di rumah itu, kata Zahrul menirukan ucapan Samsul. Jendela dapur terbuka lebar, muncul daun kering. Hingga pada suatu hari, Samsul singgah ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal sekitar pukul 1 malam. Tapi darahnya berdesir karena menyangka ada maling di rumahnya. Saat melangkah masuk rumah, Samsul dengan jelas mendengar bunyi tapak kaki orang. Tetapi ketika diperiksa tidak ada siapapun. Malah keadaan di rumah juga seperti biasa. Samsul merasa aneh, bagaimana jendela dapurnya bisa terbuka lebar. Lebih aneh lagi, ada sehelai daun kering di dalam tempat cuci piring. Padahal, belakang rumah tak ada pohon, cerita Zahrul. Kelibat wanita baju putih muncul di dapur. Malam itu, selepas selesai sholat dan makan malam, Samsul menghubungi tunangannya. Panggilan itu sudah menjadi rutinitasnya, karena kalau tidak, tunangannya yang bernama Juliana akan mencarinya sampai ke lubang cacing. Di saat asik mengobrol dengan tunangannya,
Samsul tiba-tiba merasa ada kelibat putih melintas di bagian dapur menghadap sofa tempat dia duduk di ruang tamu. Dengan ditemani Juliana di ujung telepon, Samsul memberanikan diri memeriksa dapur. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada satupun orang di dapurnya. Sepanjang malam, Samsul kepikiran mengenai kelibat yang dilihatnya tadi. Itu bukan khayalan. Sampai tak bisa tidur malam itu karena terbayang-bayang kelibat yang melintas di hadapannya tadi. Walaupun tidak dilihat secara jelas, tetapi Samsul tahu kelibat putih yang dia lihat itu menyerupai seorang wanita berambut panjang. Samsul langsung merinding mengingat apa yang dilihat tadi, kata Zahrul. Badan tiba-tiba penuh luka cakaran kucing. Untuk menghilangkan perasaan takut, Samsul membuka MP3 ayat Al-Quran di dalam ponselnya. Seketika rasa tidak tenang itu hilang dan dia akhirnya tertidur. Keesokan harinya, ketika sedang mandi, Samsul merasa di pergelangan tangan kirinya terdapat bekas luka seperti cakaran kucing. Apabila disentuh, ia terasa pedih. Beberapa bagian lain badannya seperti di betis, leher, dan kaki juga mengalami bekas cakaran kucing yang sama. Petang itu balik dari kerja, Samsul sekali lagi melihat kelibat yang sama di bagian dapur. Bedanya kali ini, kelibat yang dilihatnya itu dalam bentuk yang jelas dan nyata. Kelibat itu memandang tepat ke arah wajah Samsul. Muka makhluk itu menakutkan dan sukar bagi Samsul menggambarkan rasa ketakutannya itu. Semakin dipandang, makhluk itu semakin mendekatinya yang membuat Samsul merasa takut sehingga jatuh dan pingsan, cerita Zahrul. Rumah kontrakan juga bau busuk. Sementara itu, Samsul bertahan selama hampir 4 bulan di rumah itu karena tidak ada tempat tinggal lain. Selain itu, dia juga sedang berhemat untuk persiapan pernikahan. Lagi pula, makhluk itu sekadar memperhatikannya, namun tidak pernah membuat gangguan lain seperti merasukinya. Apa yang membuat Samsul tidak tahan adalah kelibat itu muncul tidak pandang waktu. Selain itu, rumah kontrakannya juga bau busuk dan dia sendiri tidak tahu penyebabnya. Sementara itu, Zahrul berkata, dia yang kenal dengan seorang ustadz meminta bantuannya untuk membersihkan rumah Samsul. Alhamdulillah, kelibat itu sudah hilang.